Ya karena kuali itu adalah sebuah barang general, barang umum, barang yang sudah ada di masyarakat. Dan Bobon Santoso bukanlah seorang penemu kuali, bukan inventor kuali, bukan orang yang pertama kali menciptakan benda bernama kuali. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, ketemu semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, gitu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali, ya. Nah, ini terkait yang lagi rame saat ini, teman-teman, dunia permasakan masak besar. Nah, di sini yang lagi itu Bobon Santoso, hak cipta masak besar Bobon Santoso. Wah, ini teman semuanya ya. Bukan cuma lagu atau musik yang ada hak ciptanya, ternyata masak besar ya itu ada hak ciptanya dari Bobon Santoso. Wah, ini sepertinya kayak agak kesana ya teman. Oke, jadi supaya tidak terjadi salah paham, tonton video ini sampai selesai ya teman semuanya, karena kita bisa menyimak bersama-sama respon dari para netizen terkait hak cipta masak besar dari Bobon Santoso. Oke, langsung saja kita ke video selanjutnya, monggo. Guys, Bobon Santoso menciptakan acara masak besarnya. Padahal setahu gua nih, jauh sebelum Bobon Santoso ini ada acara-acara masak-masak ini dulu di salah satu stasiun TV nasional ya. Kalau menurut gue ini adalah bentuk egoisan yang dilakukan oleh Bobon Santoso. Apakah dia merasa tersaingi dengan banyaknya konten kreator sekarang yang melakukan acara yang sama? Harusnya kalau misalkan acara-acara yang seperti ini, Bobon Santoso bangga dong kalau misalkan ada konten kreator lain yang mengikutin, berarti acaranya itu sukses sampai orang-orang itu mengikutin dia gitu loh. Tujuannya pun sama, yaitu membantu masyarakat gitu loh, memberikan makan gitu loh. Kenapa harus dihak ciptakan sih gitu? Contohnya adalah acara Willy Salim yang juga acara yang sama, yaitu masak-masak besar gitu loh. Nah kan tujuannya baik, itu memberikan makan masyarakat, membantu masyarakat gitu loh. Kenapa harus dilarang? Bukan dilarang, kenapa harus menghak ciptakan? Berarti kalau nanti udah dihak ciptakan berarti orang lain tidak boleh ngikutin gitu. Kalau menurut gue, kalau misalkan hal yang baik, ngapain sih harus dihak ciptakan gitu loh. Biarin aja orang-orang yang mampu bisa membantu masyarakat dengan itu, ya silakan aja gitu loh. Ya mungkin aja ya karena mulai persaingan gitu ya. Tapi kalau menurut gue rezeki itu udah ada yang atur sih. Jadi Bobon sudah mengumumkan bahwa dia sudah resmi mendaftarkan hak cipta atas ide konten dia masak besar Bobon Santoso. Berita ini menuai pro dan kontra, tapi coba mari kita pahami dulu kata kunci yang didaftarkan Bobon hak cipta adalah masak besar Bobon Santoso. Artinya setelah ini ya, orang lain pun masih boleh membuat konten masak besar asal nggak pakai nama masak besar Bobon Santoso, atau ide konsepnya, cara penyampaiannya, cara shootnya, semuanya 1000% plek ketiplek sama acara masak besar Bobon Santoso. Jadi masih boleh gitu loh. Jadi di sini kurang jelas nih, si Bobon ini paham atau enggak bahwa orang lain masih boleh membuat konten masak besar asal nggak bawa nama-nama masak besar Bobon Santoso, karena caption dan IG story Bobon Santoso adalah stop plagiat karya orang lain. Dan dia ada tulis juga ya, yang suka plagiat konten dia bakal dibawa ke ranah hukum. Nah pertanyaannya, apakah ada yang masak besar tapi pakai nama masak besar Bobon Santoso? Pertanyaannya, apakah ada? Kenapa dia tulis seperti itu? Kan nggak ada, semua kan punya ciri khasnya masing-masing ya kan. Jadi bebas orang mau bikin masak besar Bengkulu, masak besar Willy Salim, bebas, karena didaftarkan hak cipta adalah nama atau persona kita, bukan masak besarnya gitu loh. Bobon Santoso mengajukan hak cipta untuk konten masak besarnya dan menghukum pidana para pelaku plagiat konten. Willy Salim pun terancam berhenti untuk membuat konten masak besarnya. Ya seperti itulah hidup. Kalau kita udah mulai berhasil, pasti ada aja yang ya kayak gitulah ya kan. Ibarat katanya, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Semakin sukses orang, semakin banyak orang yang benci. Oke, segitu dulu, salam dari planet sebelah. Menurut aku, Bobon Santoso ini udah blunder parah, boy. Karena dia mendaftarkan hak cipta masa konten besar Bobon Santoso, ya kan. Kalau seandainya ada konten kreator yang berbuat baik, ibarat katanya misalkannya membersihkan sampah kayak Pandawara, dia mendaftarkan hak cipta kontennya. Jadi cuman Pandawara aja gitu yang bersih-bersihkan tempatnya. Kan enggak juga, boy. Harusnya Abang Bobon itu bangga kontennya diikutin orang, membahagiakan banyak orang. Kan gitu. Kenapa malah jadinya kayak gini? Takut kalah saing atau kayak mana ya kan? Aduh, jangan udahlah. Kalian tulis di komen apa pendapat kalian ya kan, tanggapan kalian. Oke, salam dari planet sebelah. Bobon Santoso bukanlah orang yang pertama mengadakan konten masak besar itu, boy. Dulu ada pernah namanya itu Chef Ragil. Dia itu buat konten masak besar yang diadakan di Trans 7. Tapi kenapa Bobon Santoso sekarang malah mendaftarkan kontennya sebagai hak cipta? Aduh, itu tindakan namanya ATM, amati tiru modifikasi
mendaftarkan kontennya ke hak cipta. Aduh, itu tindakan yang kayak mana sebenarnya? Coba kalian tulis di kolom komentar ya kan. Surat terbuka untuk Bobon Santoso. Loh, kenapa harus mengeluarkan statement masak besar hak cipta gitu loh? Hak ciptakan gitu loh kan. Memang sebelumnya Ko Bobon Santoso kan memang udah ada dulu di acara TV kalau nggak salah ya. Di acara TV itu masak besar. Nah, barulah setelah rame Ko Bobon, barulah ada masak besar, dan orang taunya, masyarakat taunya Bobon Santoso yang sering berbagi-bagi masak besar gitu loh. Kenapa harus mengeluarkan statement di halanggar hak cipta gitu? Nggak boleh kayak gitu dong. Kan selama itu bersaing boleh, asalkan itu kan bersaing demi kebaikan, demi menyenangkan hati semua orang, hati masyarakat kayak gitu loh. Bukan malah mengeluarkan statement hak cipta masak besar itu salah. Kan selama Willy Salim memberikan kebaikan itu kan gak ada salahnya. Toh masyarakat kalau misalnya dia pengen nih kedatangan kayak Ko Bobon Santoso, gak mungkin dong Ko Bobon Santoso menjelajahi Indonesia dalam waktu singkat gitu loh. Dari Sabang sampai Merauke harus datang ke setiap daerahnya, kan gak mungkin. Kan bisa dibagi dua sama Willy Salim kayak gitu. Gitu sih, lebih ke gimana ya, Willy Salim itu kan berbagi niatnya untuk berbagi, menyenangkan hati semua orang, semua masyarakat gitu loh. Saya pun kalau misalnya saya berduit nih, kalau saya banyak duit seperti Ko Bobon Santoso, seperti Willy Salim gitu, mungkin saya juga akan menirukan hal yang sama, akan berbagi sama masyarakat, semua orang, biar hatinya senang, bisa merasakan masakan-masakan kayak gitu dengan adanya masak besar. Intinya kita kalau menciptakan hal-hal positif untuk kebaikan, sah-sah aja sih, asal jangan kriminal atau merugikan orang lain. Gitu aja sih ya, Ko Bobon. Salam hormat. Bobon Santoso patenkan hak cipta masak besar. Sebelum konten masak besarnya terkenal, ternyata dia lebih dulu bikin konten tak wajar. Masak mie dengan itunya kambing. Netizen tahulah maksud saya. Masak kru goreng tepung, gak kebayang nih gimana rasanya. Sampai jualan sandal jepit goreng, yang pasti ini mah alot kalau digigit. Saya cek di pikiran rakyat, Bobon sengaja bikin konten kayak gitu buat narik orang nonton, dan ternyata penonton suka. Semakin kesini kontennya semakin bermanfaat untuk banyak orang. Dia sering masak untuk banyak orang, sampai masakannya dijadikan tempat mandi ODGJ. Bobon bilang di sosmednya, masak besar Bobon Santoso kini telah resmi terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran hak cipta. Netizen komen, emang bisa ya dihak ciptain? Gak bolehkah ada yang masak besar selain Chef Bobon? Menurut kalian gimana? Coba komen. Arti ngejeplak karya orang lain itu bukan hanya judul konten, tapi isi kontennya juga sama. Walau beda dikit, kalau isinya sama ya sama aja niru orang. Yuk, hari ini kita ngebahas lagi soal hak cipta ya guys ya. Perlu digarisbawahi ya guys, kalau misalnya hak cipta itu adalah ranah yang sangat sensitif sekali. Jadi kalau dalam hukum, kalau kita mau bicara tentang hak cipta, kita harus sangat spesifik gitu. Harus poin-poin apa aja yang mau kita hak ciptain itu harus tertulis di situ. Karena kalau nggak akan ada orang-orang yang abuse hak cipta untuk ngebuat orang lain itu ya dipidanakan atau mungkin membayar royalti kepada dia. Ya kalau itu semua nggak dispesifikasikan, kita bisa ya sembarang bilang, nih orang niru gua gitu. Hanya dengan berdasarkan gua udah pernah ngedaftarin hak cipta gua gitu. Ngerti nggak sampai di sini? Jadi dari kata-katanya Kak Bobon sendiri di sini yaitu langkah ini bukan sekedar soal legalitas, tapi tentang menjaga integritas proses kreatif, memberikan ruang bagi originalitas untuk tumbuh tanpa batas. Ini sendiri itu adalah statement yang sangat kontradiktif dengan pencatatan dari si hakinya itu sendiri gitu. Nggak bisa guys, nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Kenapa Kak kok kontradiktif? Soalnya di sini kan Kak Bobon sendiri nulis originalitas tanpa batas. Sementara haki alias hak karya cipta itu adalah sesuatu yang ada batasnya gitu. Harus dibatasi, spesifik secara hukum. Karena kalau nggak ada batasnya, kita bisa aja ngeklaim bilang orang lain ngejiplak kita. Karena nggak ada legal standingnya gitu, nggak ada alasannya yang jelas gitu, nggak ada pencatatan poin yang jelas apa-apa aja yang dilanggar gitu. Nggak boleh, itu nggak boleh dalam kita mendaftarkan hak karya cipta tuh nggak boleh seperti itu. Harus ada batasnya. Jadi nggak bisa originalitas tanpa batas. Originalitas benar, tapi harus spesifik originalitasnya apa aja. Harus ada poin-poinnya yang menjelaskan apa aja yang menjadi bagian kandungan originalitas yang
merupakan hak milik kita, itu harus ada, gak boleh tanpa batas. Nah, kalau statement yang di atas ini justru malah boleh, karena langkah ini semata-mata demi kepentingan pribadi. Karena hak karya cipta itu adalah memang kepentingan pribadi dari si pemilik karya cipta tersebut gitu. Nah, karena hak karya cipta itu harus ada batasnya, harus spesifik apa aja. Makanya hak karya cipta untuk lagu itu biasanya sesuatu yang sangat mudah untuk kita klaim, sangat mudah untuk kita dapatkan. Karena kalau misalkan lagu kan kita udah jelas ya, nadanya apa aja, liriknya apa aja, itu bisa didaftarkan secara jelas dan secara tertulis kelihatan. Terus kalau misalkan ada orang yang niru kan sangat kelihatan, misalkan nadanya mirip, terus dia itu kata-katanya, susunan kata-katanya persis, kata-katanya yang dipilih ini kayak liriknya si ini gitu. Itu jadi bener-bener kelihatan banget gitu kalau lagu. Kalau misalkan kita mau bilang ada orang ngejiplak lagu atau enggak. Tapi kalau misalkan kita mau bilang hak karya cipta untuk ide konten, konsep konten, itu sesuatu yang akan sulit untuk dibuktikan. Terkecuali maksud konsep kontennya itu sudah dispesifikasi, ditulisin poin-poinnya apa aja nih yang termasuk dalam konsep kontennya. Maksudnya gimana itu, Kak? Misal nih guys, dari konsep acara Kak Bobon itu, kan Kak Bobon selalu bilang kalau misalkan dia punya kuali besar gitu kan, kuali merah putih, kualinya yang ukurannya besar sekali itu. Nah, kuali besar ini harus dispesifikasi. Misalkan ukuran kualinya tuh berapa? 1,5 meter misalnya ukuran diameter dari si kuali, berarti 150 cm. Hal itu harus dicatatkan di dalam hakinya dia. Kalau dia nggak mencatatkan itu, dia nggak bisa ngeklaim bilang, weh, nih orang bikin konten pakai kuali besar, ngikut-ngikut gua. Pas diukur itu kuali, ternyata kualinya misalkan 170 cm. Beda ukurannya. Dia nggak bisa bilang orang itu ngejiplak kuali dia. Kenapa Kak kayak kualinya harus dispesifikasi ukurannya? Ya karena kuali itu adalah sebuah barang general, barang umum, barang yang sudah ada di masyarakat. Dan Bobon Santoso bukanlah seorang penemu kuali, bukan inventor kuali, bukan orang yang pertama kali menciptakan benda bernama kuali. Kalau ukuran kualinya tidak dispesifikasi, dia cuma bilang gak boleh pakai kuali besar, ya itu gak jadi sesuatu legal standing apa-apa buat dia mengatakan orang lain menjiplak gitu. Nggak jadi alasan yang jelas untuk dia menggunakan hak karya cipta dia ini untuk mempidanakan orang lain. Nggak bisa guys. Terkecuali Kak Bobon itu adalah pencipta kuali, penemu kuali, orang yang pertama kali membuat adanya kuali di dunia ini. Bisa dia bilang orang lain kalau mau masak pakai kuali harus izin dulu sama gua. Harus kalau misalkan mau buat kuali ukuran berapapun itu harus izin dulu sama gua. Karena dia adalah penciptanya gitu guys. Terus contoh lain nih, Kak Bobon bilang kalau misalkan dari segi konsepnya dia yang ditiru lainnya adalah pengambilan kamera, pengambilan angle videonya misalkan seperti itu. Nah sekarang untuk membuktikan gitu kan, dari shoot kameranya itu Kak Bobon punya bukti apa nih untuk menjadi alasan dia mengatakan orang lain meniru dia. Kalau misalkan Kak Bobon punya skrip nih ya, satu konten dia itu panjangnya selalu 1 menit. Jadi fix 1 menit. 10 detik pertama dia akan bercerita tentang halo semuanya, selamat datang di channel Bobon, misalkan seperti itu. Di sini kita akan masak besar dengan kuali merah putih di kota apa, misalkan kota Jakarta, misalkan seperti itu. Ntar di next video kota Solo, next videonya lagi misalkan kota Banjarmasin, misalkan seperti itu. Jadi itu selalu fix ya, dia ucapin kata-kata seperti itu. Terus di part kedua nih, 10 detik kedua berikutnya adalah dia nge-shoot bahan makanan dia apa aja gitu kan. Terus di 10 detik berikutnya gitu, dia nunjukin kuali dia yang besar, masukin bahan makanannya, ngoseng gitu kan. Terus 10 detik berikutnya dia bagi-bagi makanan gitu kan. Terus 10 detik berikutnya dia selalu bilang kayak, inilah karya besar kita, kuali merah putih, yeay. Terus nge-shoot adegan, semua kelihatan penontonnya dia, semua yang datang, yang ikut dapat makan bersama dia. Terus di 10 detik terakhir dia bilang, terima kasih guys untuk menonton video ini. Kita akan bertemu lagi di kota berikutnya. Kasih saran misalkan di kota apa. Itu spesifik ya, skrip ya. Jadi selalu fix seperti itu. Jadi setiap konten dia yang setiap kali dia produksi itu selalu seperti itu, fix nih. Ukuran 1 menit,
isi skripnya seperti itu, terus angle kameranya di situ tertulis ya, panning in, panning out, zoom in, zoom out, terus dia tuh panning kanan kiri, wide angle dan lain-lain, semuanya ditulisin sama dia. Itu selalu spesifik dilakukan seperti itu. Nah, yang seperti itulah bisa dibilang kalau misalkan itu adalah hak karya cipta dia, hak konsepnya dia, karena itu spesifik, dia menuliskan itu semua. Tapi kalau misalkan dia cuma bilang gak boleh niru angle gua, ya kan gimana dong? Ngambil shoot kamera itu adalah kegiatan general, kegiatan umum gitu. Kalau nggak bisa dibuktikan dengan bukti skrip seperti itu ya nggak bisa dibuktikan orang meniru adegan dia. Dan kalau misalkan kita mau bilang dari segi haki gitu kan, dari segi hak karya orang yang niru konsep mereka, jawabannya yaitu acara Makan Besarnya Chef Ragil. Kok gitu kak? Soalnya acara Makan Besarnya Chef Ragil kan dulu ditayangkan di TV ya kan. TV itu kalau mau buat satu tayangan dia harus punya hak cipta penyiaran. Kalau dia nggak punya hak cipta itu untuk acaranya dia nggak bisa menyiarkan itu. Ditambah untuk kalau misalkan acara TV itu selalu ada skripnya. Jadi mereka punya nih catatan skrip, dokumennya itu ada. Termasuk yang kalau misalnya dibilang angle kamera itu ada. Karena dalam skrip pasti ditulis mau panning, mau ngezoom in, mau nge-zoom out, mau wide angle, itu semua ditulis. Balik lagi, hak karya cipta itu harus spesifik, harus tercatat. Kalau nggak tercatat dan yang ditampilkan itu cuma tulisan hak karya cipta, terus ada judulnya gitu kan, ya berarti yang bisa dijadikan landasan untuk mengatakan dan mempidanakan orang lain itu menjiplak gitu, ya cuman judulnya doang. Jadi ya untuk masalahnya Kak Bobon gitu kan, masalah dia mendaftarkan hak karya cipta dia saat ini yang bisa diklaim sama dia ya dengan bukti yang ada di kita lihat di publik sekarang ya, itu cuman kita tidak boleh menggunakan kata masak besar Bobon Santoso. Udah, itu doang. Menurut kalian? Nah, oke teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya terkait hak cipta dari Bobon Santoso yang masak besar itu. Nah, gimana untuk teman semuanya tanggapannya? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.